Assalamualaikum Bu, mohon maaf ya aku baru bisa share videonya. Jadi pertama kan Ibu masuk web Ibu ya. Nanti klik yang ini web. Oke, nah ini web Ibu kan. Nanti Ibu klik akademik. Nah, kemudian nanti akan masuk ke sini nih Bu. Nah Ibu oke Ibu login aja. Nah, loginnya itu ada admin satu Bu, ini buat operator ya. Nah, Ibu juga bisa sih kalau operatornya mau 10 bisa bikin aja nanti akunnya. Atau misalnya guru setiap guru mau jadi admin gak apa-apa. Nah, ini admin satu admin ya. Kemudian di passwordnya tuh admin. Aku ketik dulu passwordnya admin. Nah, passwordnya admin. Nah, kemudian login. Nah, ini akan ada terlihat ini ya, ada grafik, ada jumlah siswa, guru, staff dan orang tua belum saya upload Bu karena apa nggak ada belum ada datanya. Kemudian pihak sekolah juga kalau misalnya jadi ini parent buat apa nanti jadi orang tua bisa masuk ke dalam akun sini itu boleh barangkali orang tua bisa melihat apa sih yang diminta oleh sekolah gitu. Oke, yang pertama ada apa aja? Pertama ini ada user Bu. User ini user itu artinya pengguna ya, ada admin. Nah ini adminnya, kalau kita klik itu kita bisa bikin admin baru Bu. Nah gini nanti buat masuk ke dalam web sini gitu. Misalnya Ibu punya operator 3 ya, tambahin 3 atau semua guru bisa jadi operator ya bisa aja create admin. Nah kemudian ini teacher Bu, guru. Ini bahasanya sebetulnya bisa bahasa Indonesia tapi karena ini manual ngeklik itunya jadi aku belum selesai. Jadi Ibu sementara pakai bahasa Inggris aja dulu ya. Semoga bisa penggunaannya menggunakan bahasa Inggris dulu. Nah ini gurunya udah aku masukin semua Bu. Jadi semuanya bisa apa namanya masuk login. Nah ini bisa diedit Bu. Nah ini nanti Ibu kalau nggak salah ini di sini juga bisa masukin. Aku lupa ya ini masukin passwordnya apa kalau nggak salah. Email masuknya tuh ini Genta terus nanti masukin passwordnya ini nih kalau nggak salah gitu, tapi aku juga lupa ya, nanti aku kasih tahu deh Bu soalnya aku profile coba lupa banget ini change password. Nah nanti Ibu bikin password aja ya, aku lupa soalnya password guru-gurunya, bikin aja. Nanti kemudian ada akuntan. Nah ini buat bendahara Bu, jadi misalnya bendahara mau nagih ke sekolah ini nah dia bikinkan akunnya aja biar dia masuk bisa login gitu. Kemudian ini librarian. Nah ini buat yang jaga perpustakaan, barangkali nanti ada buku yang dibawa siswa, ada perangkat yang dibawa siswa, ini bisa buat penagihan ke siswa biar dibawa gitu. Nah ini ada parent, tambahin aja Bu ini buat akun ya. Kemudian parentnya orang tua tentu aja. Nah ini tinggal tambahin aja add parent, nanti jadi orang tua tuh bisa masuk Bu ke dalam akun, ke dalam sini ya, tapi tentu aja apa namanya menu-menunya nggak semua ada ya, jadi yang berhak dia lihat aja. Kemudian ini student nih Bu, siswa. Nah ini bisa ditambahin lagi kalau siswa ada yang siswa baru masuk gitu. Nah, ini udah semua aku masukin. Mereka bisa masuk caranya pakai email ini Bu, email. Tapi passwordnya aku juga lupa. Nanti di generate aja, disamain aja. Kemudian ada teacher permission. Ini artinya akun yang buat akun yang bisa menilai siswa gitu, bisa ngasih info, bisa apa gitu. Nah ini Ibu bisa tambahin aja nanti teacher permissionnya. Kalau kita mah wali kelas lah gitu, wali kelas sama guru yang ngajar kalau bisa, supaya dia bisa masukin apa namanya nilai ke dalam daftar siswa yang dia ajar gitu. Nah ini ada admission. Nah ini admission tuh ini kita kalau nggak salah ini tuh buat ini deh. Nah ini buat ini buat apa namanya perizinan ya, perizinan Genta. Pak Genta ini bisa nggak misalnya untuk ngasih nilai di satu autis. Nah kalau bisa kita hidupin gitu, kalau nggak bisa kita matiin aja. Nah Pak Genta ini bisa nggak masukin absen. Nah kalau bisa udah matiin aja. Ini juga di sini ada absen Bu, absensi ini
buat absensi kelas. Jadi kalau yang barcode itu kan buat absensi datang. Karena kalau di sekolah-sekolah lain tuh bisa aja dia datang tapi dia nggak ke kelas gitu, kantin gitu bisa aja. Nah ini buat absensi kelas Bu. Ini cocok banget sih kalau buat SD atau SLB kan apa pengajarnya cuma satu gitu. Kalau SMP memang tentu saja harus setiap guru punya attendance masing-masing ya, punya daftar hadir masing-masing. Nah kemudian ini ada examination, ada penilaian. Ini buat nilai Bu. Nah ini ada exam kategori. Jadi kalau misalnya kita mau masukin nilai apa aja nih, siswa tuh mau menghasilkan nilai apa aja selama proses pembelajaran dan di akhir gitu. Nah kita bisa nih, kita bikin kategori dulu. Misalnya di sini ulangan harian 1, ulangan harian 2, create sampai nanti jadi banyak. Misalnya ulangan harian 1, 2, 3 atau bab apa gitu ya. Kemudian UAS, EPAS, penilaian PTS, penilaian tengah semester, kemudian ulangan lagi, dan ada penilaian akhir semester. Ini bisa. Nah kategori, setelah ada kategori maka kita ada offline. Nah di sini tuh aku nggak bisa ada layanan untuk live ulangan ya Bu, karena kan mengingat sekolah ibu juga kan berkebutuhan, sekolah berkebutuhan, jadi nggak mungkin, maksudnya harus dampingi gitu. Nanti kalau misalnya mau ada situs khusus untuk CBT, computer based test, itu nanti aku bikin lagi aja akunnya, aku bikin lagi aja halamannya gitu, nanti pada ulangannya di sana bisa gitu. Kayak sekolah aku juga ada yang ulangannya di komputer sini bisa. Nah tapi kan ibu kan mau base game kan, nanti gamenya aku buat dulu ya mungkin. Nah ini kalau udah ada kategorinya di sini, maka ibu tinggal masukin nih tanggalnya kapan, buat kelas apa nih. Ini ya ada nih, mulainya kapan, mulai jamnya jam berapa. Nah itu, terus itu berapa siswanya gitu. Total max apa ya, aku lupa deh Bu. Total ditandai, iya kalau nggak salah total menandainya berapa gitu, berapa siswa yang ikutan, nggak tahu berapa nilai. Nanti ibu coba aja ya, aku juga lupa jadinya. Nah sekarang ini kita menandai nih setelah ada kategori ulangan, terus kita udah ngejadulin ulangan. Nah sekarang anggaplah anak-anak udah ulangan, jadi sekarang kita mau masukin untuk melihat masukin nilainya apa ya, lupa lagi aku ya. Oh iya, ini masukin nilai nih. Yang mark itu buat masukin nilai. Ya, ibu nanti bisa masukin tuh buat ulangan apa, kelasnya berapa. Nah, terus seasonnya segala macam ya. Ini kan season itu berarti tahun ajaran. Kemudian ini grade. Nah, misalnya gini, ibu mau nilainya tuh nggak hanya berupa angka, tapi juga berupa misalnya baik sekali gitu kayak di kampus ya. A, B, C gitu juga bisa aja sih. Nah ini tandain gitu, misalnya mau yang nilai 100, 90 sampai 100. Nah ini grade-nya A gitu misalnya, bisa. Terus nanti kalau misalnya ada siswa yang mau dikasih beasiswa atau dikasih promosi, potongan harga ini juga bisa nih. Nah ini atau kenaikan, pokoknya ibu buat promosi lah ini ya, buat promosi bukan keuangannya tapi promosi dengan grade-nya gitu, grade anak. Nah ini ada akademik Bu. Nah ini ada daily attendance, jadi ini bisa buat dimasukin kehadiran ya, daftar kehadiran. Kemudian ini ada daftar kelas Lisma. Nah ini juga bisa kalau nanti ibu bikin kelas baru, bisa di add kelas aja nih, di add kelas. Kemudian ada kelas rutin, jadi ini adalah jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran. Nah ini subjek itu mata pelajarannya, bikin aja mata pelajarannya apa aja gitu ya. Nah ini ada grade book. Ini kalau grade book itu rapot ya. Kemudian silabus nanti guru itu bisa menambahkan silabusnya nih, jadi ibu sebagai kepala sekolah ini bisa tahu akan mengajar apa aja di kelas tuh guru tuh. Kemudian ini ada classroom, daftar kelas, daftar ruangan ya. Barangkali ada siswa yang kalau di SMP kan kalau mau pelajaran informatika perginya ke lab komputer. Nah ini bisa tambahin dulu daftar kelas yang ada, daftar ruangan yang ada gitu.
di sekolah ibu gitu. Misalnya pelajaran agama nanti perginya ke musola itu bisa. Nah itu dimasukinnya nanti kan ke kelas rutin, ada ruangan-ruangannya. Kemudian departemen ini kalau ibu mau misahin sih, mau misahin sekolah-sekolah itu bisa aja, atau mau misahin apa namanya, ya kayaknya nggak berpengaruh banyak, nggak usah lah bu. Ini makanya aku masukin nama sekolah ibu aja, jadi ibu nggak perlu ngapa-ngapain di departemen ini ya. Kemudian ini ada accounting bu. Nah accounting ini ibu bisa bikin invoice atau penagihan ke siswa. Ini ibu bisa add mass invoice, berarti langsung massal semua dikirim penagihannya, atau bisa ibu ke satu orang aja. Nah add single invoice atau beberapa gitu, jadi nggak semua, bisa bikin penagihan. Nah kemudian kalau misalnya udah ada yang bayar, ini ibu bisa di sini bisa di checklist gitu, bahwa karena biar hilang di notifikasi orang tuanya bahwa belum bayar tuh udah hilang gitu. Kemudian ini ada biaya-biaya yang sekiranya mungkin apa namanya, ibu bikin dulu biaya-biaya yang perencanaan yang akan dikeluarkan gitu, biaya-biayanya apa. Kemudian ini membuat ini aja, buat catatan sekolah aja tuh, manager expense, biaya bagian pengelola sekolah gitu. Mungkin bayar listrik, bayar apa gitu ya, tapi nggak usah lah kalau menurut aku. Tapi ini buat accounting sih, mungkin bisa biar ketahuan ya, jadi uang masuk berapa, uang keluar berapa, bisa aja sih bu. Nah, nanti ibu coba pakai aja dulu. Nah, ini ada back office bu. Back office itu di sini ada kalau barangkali ada buku ya, buku-buku yang nanti kan ini kan ada librarian kan, tadi kan dimasukin nih, mana tadi user. Nah ini librarian, ini kan buat penjaga perpustakaan. Nah ini kalau di book list manager ini, jadi ada daftar buku-bukunya apa aja gitu ya, yang ada dimasukin aja terus banyak itu, buku apa aja yang ada di lab. Terus nanti ini ada book issue report, jadi nanti yang mau pinjam siapa gitu, yang perlu ngembaliin siapa gitu ya, ini bisa nih bu. Nah kemudian ini ada notice board. Notice board itu berarti buat apa, pengumuman ya, pengumuman. Atau bukan pengumuman, lebih ke event aja sih, penjadwalan. Misalnya besok mau P5, besok mau jalan-jalan, itu bisa di notice board. Nah ini ada subscription, ini nggak usah ya bu, ini apa namanya, harusnya ini kan ini kalau misalnya ibu mau nyewain lagi apa namanya, misalnya ibu mau bikin cabang nih, cabangnya itu misalnya di beda daerah, atau daerah tersebut masih sama gitu tapi beda pemilik, beda kepala sekolah, ini bisa bu. Jadi ibu bisa webnya ini, tapi mereka tinggal ada, misalnya kan suka ada bayar ya, dia sekolah itu, kepala sekolah itu nanti bayar ke pusat, ke yayasan gitu. Nah ini bisa, tapi ibu nggak perlu lah, karena ibu kan nggak franchise sekolah. Kemudian ini ada event ini nanti ibu buat notifikasi ini ke orang tua. Nah ini eventnya apa, tanggalnya berapa, nah itu buat notifikasi ke orang tua ya, sama kayak notice board. Kalau notice board kan berbentuknya kalender, tapi kalau si event itu bentuknya pengumuman aja biasa gitu ya. Kemudian ada setting. Nah ini buat setting logo segala macam, ibu bisa lihat lah nanti, biasanya kalau orang operator tahu kok. Kemudian ada session manager, ini buat tahun ajaran ya. Kemudian ada pembayaran, ini nggak usah, ini ibu, ini biasanya buat ini sih, buat apa namanya, kalau ibu punya sekolah lain tuh enak tuh di sini. Jadi sekolah tuh ibu mau punya sekolah 100-200 di seluruh Indonesia terpantau juga, bisa enak di sini. Nah kebetulan mohon maaf nih bu, ini mungkin harus ada waktu luang untuk mempelajari ini. Ini bisa sih diganti ke bahasa Indonesia. Cuma ketika diganti ke bahasa Indonesia, nah ini tuh bahasanya masih kurang bagus, kadang masih campur-campur dengan bahasa Inggris. Jadi ini bertahap ya bu, nanti aku bantu betulkan, tapi bertahap, nggak bisa semua bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa Inggris semua
Nah ini udah bisa kalau bahasa Inggris semua. Oke. Dan nanti disesuaikan dengan kemampuan sekolah ibu aja ya bu. Ini untuk akademik, mohon maaf nih aku ngomongnya cepet-cepet karena aku siang hari recordnya, dan kebetulan anak-anak juga lagi ada di rumah jadi nggak santai. Nah semoga ibu bisa agak paham ya apa yang aku maksud. Kalau misalnya memang kebingungan, gampang kita bisa chat aja atau kita bisa ikutin, kita bisa dalam satu hari atau kapan lah kita bisa Zoom ya bu, atau nanti di kampus lah kita bisa ngobrol kalau mau penggunaan misalnya di tahun ajaran baru. Kalau sekarang kan masih udah tanggung ya, atau ibu mau pakai sekarang untuk pembelajaran biar nanti semester depan tuh tahun ajaran baru ini udah bisa dipakai secara secara maksimal gitu, secara semua. Sekarang bisa aja ibu masa sosialisasi cobain gitu, misalnya coba dulu selama 6 bulan, jadi nanti di bulan Juli tahun ajaran baru ibu udah biasa pakai ini itu mungkin ya. Nah untuk kemudian ibu ini kan ada perpustakaan buku digital. Nah ini nanti ibu boleh infokan aja buku apa aja gitu yang atau mainan apa aja yang mau dibikin. Kemudian untuk PPDB aku mohon maaf ya bu, nanti aku mungkin besok lah bikin lah insya Allah. Aku bikin filenya dulu. Kemudian keuangan, nah ini sebenarnya udah ada di akademik, tapi kalau misalnya ibu mau bikin, bu saya mau minta gimana caranya orang tua murid ngelihat dengan gampang siapa yang udah bayar siapa yang enggak, itu boleh, bisa aja terserah ibu. Nah ini di keuangan ibu mau tampilan apa, atau bahkan diganti misalnya ini nggak mau keuangan, ini yang lainnya gitu, apa yang kira-kira diperlukan sekolah ibu, itu boleh nanti ibu konfirmasi aja ke aku ya. Bu makasih banyak, nanti PPDB mungkin akan ada di sini PPDB ya gitu. Terima kasih ya bu, semoga bisa digunakan dengan baik, bermanfaat dan gak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.